Pernah kebayang nggak, di tengah kegelapan yang paling pekat, justru disitulah cahaya bisa lahir dari tempat yang paling nggak kita duga. Nah, ini cerita tentang cahaya itu. Yuk, kita bareng-bareng masuk ke dalam legenda Elric dari Elduin. Coba deh kalian bayangin, ada sebuah kota yang seolah-olah dilupain sama waktu. Di sana, harapan itu barang mewah, langka banget. Yang ada malah ketakutan. Ketakutan yang jadi udara yang mereka hirup tiap hari. Nah, itulah Elduin. Dunia yang diselimuti sunyi yang, wah, mencekam banget. Oke, cerita kita mulai dari sini nih, dari dunia di mana orang-orangnya hidup di bawah bayang-bayang penguasa yang super kejam. Jalanan yang harusnya rame sama tawa sekarang, ya, jadi saksi bisu dari rasa takut. Dan di tengah kerumunan orang yang cuma bisa nunduk itu, ada satu pemuda. Namanya Elric. Tangannya terkepal, amarahnya membara, tapi dalam diam. Gimana enggak? Di Elduin, kalau kamu berani melawan, jawabannya cuma satu, kehancuran. Nah, lihat deh perbedaannya, kontras banget. Jalanan Elduin gelap, sepi. Di sisi lain, benteng Drakemur malah terang benderang sama cahaya obor yang kelihatan sombong gitu. Ini tuh bukan lagi soal si kaya dan si miskin ya. Ini udah kayak tembok raksasa yang misahin antara yang dikuasai sama yang berkuasa. Dan ini dia, biang keroknya, sang penguasa, Raja Maldrak. Filosofinya, simple tapi ngeri banget. Buat dia, setiap potensi, apalagi sihir, itu bukan anugerah, bukan sesuatu yang harus dikembangin, malah sebaliknya. Itu ancaman. Ancaman yang harus langsung dipadamin sebelum apinya sempat nyala. Sampai pada satu malam yang hening, filosofi kejam itu akhirnya datang ke rumah Elric. Pintu digedor, tentara masuk, tapi bukan buat nagih pajak. Mereka datang buat adiknya, Eira, yang katanya punya bibit-bibit sihir. Cuma dalam sekejap, dunia Elric hancur lebur. Dia cuma bisa lihat, tanpa bisa berbuat apa-apa. Waktu satu-satunya keluarga yang dia punya, direnggut paksa. Tapi, ya, kadang-kadang kehilangan itu bukan akhir dari segalanya kan? Malah seringnya itu jadi awal mula sesuatu yang baru. Dan momen inilah yang jadi titik balik. Titik di mana seorang pemuda biasa berubah jadi orang yang bakal ngubah takdir. Perubahan Elric ini cepet banget, kayak kilat. Beneran, cuma dalam hitungan hari, rasa putus asa itu lenyap, diganti sama api tekad yang membara. Apalagi pas dia nemuin Leontin peninggalan ibunya, rasanya kayak ada kekuatan yang selama ini tidur, tiba-tiba bangun. Dan gak lama setelah itu, takdir nuntun dia ketemu sama Thorn, sosok pemandu yang super misterius. Perjalanannya membawa mereka ke tempat yang, wah, luar biasa. Hutan Silvaris namanya. Di sini tuh pohon-pohonnya kayak hidup, kayak bernafas, dan seolah-olah punya mata yang ngawasin setiap gerak-gerik mereka. Di tengah hutan magis inilah, mereka ketemu Laera, penjaga hutan, yang langsung sadar ada tanda kuno di tangan Elric. Tapi hutan Silvaris ini bukan sekedar hutan biasa. Ini adalah ujian. Dan ujian terberat buat Elric ternyata bukan ngelawan monster atau makhluk aneh, tapi ngelawan dirinya sendiri. Gimana caranya? Hutan ini nyerang dia pakai senjata yang paling ampuh, rasa takutnya sendiri. Ada bisikan-bisikan ragu, muncul bayangan-bayangan kegagalan dari masa lalu, dan puncaknya, ilusi yang nunjukin adiknya, Eira, hilang selamanya. Pokoknya semua itu dirancang khusus buat ngeremukin mentalnya dari dalam. Nah, ini dia momen penentuannya. Di tengah ilusi yang bikin sesak napas, di saat semua harapan kayaknya udah musnah, kira-kira apa yang bakal dilakuin Elric? Dan ternyata jawabannya sederhana. Di titik paling rendahnya, Elric gak nemuin kekuatan sihir super. Dia nemuin sesuatu yang lebih mendasar, sebuah pilihan. Pilihan untuk tetap maju. Bukan karena dia ngerasa kuat loh, sama sekali bukan. Tapi karena dia nolak buat kalah sama kelemahannya sendiri. Dan cuma dengan tekad murni itu, ilusi hutannya hancur berkeping-keping. Setelah lolos dari ujian hutan, perjalanannya berlanjut ke Gunung Fiaros. Dan di sana, udah nungguin satu legenda. Pedang Fiaros. Ini bukan sembarang pedang ya. Pedang ini tuh simbol, katanya sih, cuma pahlawan sejati yang bisa narik pedang itu dari batunya. Elric coba tuh narik pakai sekuat tenaga, tapi gagal. Kenapa? Karena ternyata pedang itu nggak nguji otot, pedang itu nguji hati. Jadi, Elric pejemin matanya. Dia nggak mikirin soal pertarungan atau kekuatan. Dia mikirin Eira adiknya. Dia mikirin rakyat Elduin dan semua penderitaan mereka. Dan tepat di momen itu, di saat harapannya jauh lebih besar daripada rasa putus asanya, pedang itu lepas dari batunya. Cahaya terang banget langsung memenuhi gua, seolah-olah ngasih tanda seorang pahlawan baru telah lahir dengan harapan di genggamannya.
Oke, sekarang berbekal pedang cahaya dan tekad yang bulat, Elric balik ke Elduin. Tujuannya bukan buat balas dendam pribadi, tapi buat sesuatu yang lebih besar, menyalakan api pemberontakan. Dia berdiri di tengah-tengah rakyatnya. Suaranya yang dulu cuma bisa nahan marah dalam diam sekarang menggema dengan lantang. Dan teriakan itu menular. Harapan yang dibawa Elric nyebar kayak api. Dari satu orang ke orang lain, mengubah kerumunan yang tadinya takut jadi pasukan yang penuh keberanian. Dan akhirnya pertarungan puncak gak bisa dihindari lagi. Di satu sisi ada Elric dengan pedang Faharosnya, simbol harapan buat kebebasan. Di sisi lain, Raja Maldrak dengan sihir gelapnya yang berjuang buat kekuasaan mutlak. Ini udah bukan lagi sekedar pertarungan fisik dua orang. Ini adalah duel antara dua ideologi, dua keyakinan yang saling berlawanan. Pertarungan itu akhirnya dimenangkan oleh cahaya. Maldrak kalah, kekuasaannya runtuh. Tapi ceritanya nggak berhenti di situ. Justru yang terjadi setelah pertempuran selesai, itulah yang benar-benar nentuin siapa pahlawan sejati itu. Dan untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, rakyat Elduin akhirnya benar-benar bebas. Pintu-pintu penjara dibuka, keluarga yang terpisah bisa kumpul lagi. Suara tangis bahagia akhirnya ngegantiin sunyi yang selama ini mencekam kota mereka. Rakyatnya tentu aja nawarin dia mahkota, minta dia jadi raja yang baru. Tapi Eldrick menolaknya dengan halus. Dia bilang, aku bukan penguasa, aku cuma seorang penjaga. Wah, dalam satu kalimat itu, kelihatan banget kebijaksanaannya. Dia milih buat melindungi, bukan buat memerintah. Dan begitulah legendanya, terus diceritakan, dari generasi ke generasi. Bukan sebagai legenda raja atau dewa, tapi sebagai pengingat. Pengingat buat kita semua, kalau pahlawan sejati itu bukan soal siapa yang lahir dengan kekuatan super, tapi soal siapa yang berani memilih untuk bertindak di saat semua orang cuma bisa diam. Jadi, coba kita pikirin lagi deh, gimana sih sebuah legenda itu sebenarnya lahir? Apakah dari kekuatan sihir atau pedang sakti? Atau jangan-jangan legenda itu lahir dari tindakan sederhana seorang anak muda biasa yang rasa cintanya ke keluarga dan rakyatnya ngasih dia keberanian buat jadi secercah cahaya di tengah pekatnya kegelapan.